Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulansari dengan NIM 231021110. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan pembelajaran 4C. Yang dimaksud 4C itu seperti communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Maksudnya pembelajaran 4C itu apa? Kayak soft skill yang pada implementasi kesehariannya itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan penguasaan hard skill. Jadi apa sih critical thinking itu? Critical thinking itu lahir sebagai sebuah konsep untuk menyelidiki pemikiran atau pengetahuan terhadap suatu hal. Akar intelektualnya telah berkembang sejak 2500 tahun lalu. Jadi bisa dikatakan critical thinking itu salah satu kemampuan yang perlu dimiliki seseorang agar dapat membuat keputusan dengan lebih baik. Nah, selain itu ada pun manfaat critical thinking yang bisa diperoleh saat kita menerapkannya di lingkungan pekerjaan ataupun di sekolah. Yang pertama, dapat mempercepat proses penyesuaian diri. Maksudnya itu kayak kita akan lebih mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru. Jadi kita tuh mampu berpikir secara kritis. Nah, yang kedua ada tidak mudah ditipu. Maksudnya kita kan udah dapat berpikir secara logis dan rasional beralasan. Setiap kata yang diambil itu berdasarkan dari analisis mendalam terhadap fenomena di masyarakat. Jadi dengan kemampuan berpikir kritis, kita akan lebih selektif dalam mengolah sebuah informasi dan tidak mudah mempercayai sesuatu yang belum melakukan analisis. Jadi harus ada harus rasional gitu loh, harus logis. Yang ketiga ada meningkatkan kerjasama tim. Maksudnya seseorang bisa memiliki pikiran terbuka, tidak kaku, dan bisa menerima pendapat orang lain dengan lebih dihargai oleh rekan kerjanya. Dia akan dianggap rekan kerja kita tuh baik apabila kita menerima pendapat orang lain dengan pikiran yang terbuka. Adapun contoh critical thinking dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kemampuan analisis yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu seseorang dengan pemikiran yang kritis dapat menemukan ide baru dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap suatu masalah. Yang kedua ada responsif. Critical thinking yang responsif ini berarti pola pikirnya seseorang tuh mampu menanggapi sesuatu secara cepat atau responsif. Jadi itu pemikirannya orangnya tuh menangkap itu dengan cepat. Yang ketiga ada meninjau masalah. Itu maksudnya kayak melakukan observasi dan mengamati suatu permasalahan. Nanti itu akan membuat seseorang menjadi lebih rasional dan logis. Nah, bagaimana kita membentuk critical thinking? Yang pertama ada mengenali masalah. Terus yang kedua ada menentukan skala prioritas. Yang ketiga kita dapat mengumpulkan informasi. Dan yang keempat kita dapat mendengarkan persepsi dari orang lain. Yang kelima melakukan analisis data. Yang keenam mengambil keputusan. Jadi, bagaimana cara guru menerapkan critical thinking pada siswa? Yang pertama, guru dapat menerapkan keterampilan berpikir kritis pada siswa yang mengajukan pertanyaan terbuka, yang mendorong analisis, evaluasi, dan sintesis informasi. Mereka juga dapat memberikan tugas yang membutuhkan pemecahan masalah dan pemikiran kritis, serta mendukung siswanya dalam mengidentifikasi asumsi, menguji argumen, dan melihat dari berbagai sudut pandang. Lalu bagaimana kita mengatasi siswa yang tidak bisa berpikir kritis? Apakah memerlukan pendekatan yang beragam? Tentunya iya. Yang pertama, kita sebagai seorang pendidik harus mengajarkan siswa tentang pentingnya berpikir kritis melalui pelajaran yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan analitis dan evaluatif. Yang kedua, mendorong siswanya untuk bertanya dan menjawab pertanyaan terbuka yang merangsang pikiran kritis. Yang ketiga, ada fasilitasi diskusi kelompok atau kelas yang mempromosikan pemikiran kritis dan analisis berdasarkan informasi yang diberikan. Yang keempat, ada kita tuh sebagai seorang pendidik bisa memberikan tugas atau proyek yang menantang secara intelektual agar mendorong siswanya tuh untuk mencari solusi kreatif dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang lain. Yang kelima ada memberikan umpan balik yang membantu siswanya memahami kelemahan dalam pemikiran mereka dan memberikan arahan untuk memperbaiki keterampilan berpikir kritis mereka. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.